tahun baru, pengen dapat skin baru atau mungkin pet baru atau apapun yang baru-baru ya kan, top up-nya langsung di upoint.id. Dan ini dia berang-berang makan coklat, berangkat pesawatnya dari arah Council Hall menuju ke arah Mammoth. Oke, dari Council Hall menuju ke arah Mammoth kali ini. Pesawat yang cukup adil membelah map Kalahari ini membuat persebaran akan sedikit merata. Dimana nggak ada penumpukan yang kita lihat, bener-bener rata banget loh. Nggak ada yang numpuk sama sekali di satu drop zone yang sama. Iya. Bahkan kita bisa lihat dari tim 4 pun bisa melebarkan setup mereka, bisa melakukan split up juga untuk memaksimalkan research. Ini bener-bener aman banget. Walaupun kita bisa ngomong kalau Kalahari ini adalah map kecil, yang mana dari satu drop zone ke drop zone yang lainnya butuh sekitar 15 detik aja kalau menurut gue untuk saling berpapasan ya. Jadi mungkin ini akan sedikit lebih aman tentunya untuk mereka mempersiapkan. Namun kita dengar udah ada suara tembakan yang terjadi di area Mammoth. Kita lihat Jambu Biji demen banget ya perang pagi-pagi. Jujun bahkan berhasil terculik. Masih belum ada upaya reviving. Langsung dipulangkan gitu saja. Dranix kali ini cukup berbahaya. Bang El pun harus tumbang. Masih belum bisa untuk diselamatkan oleh seorang Manai ataupun Rafli. Manai coba untuk berpikir lebih tenang lagi, mencari momen terlebih dahulu karena mereka hanya bisa berlindung di balik kontainer. Dan sayang sekali dua player dari Jambu Biji Esport pun harus dipulangkan begitu saja. Menyisakan dua player yaitu ada seorang Rafli dan juga Manai yang menurut gue ini bakal susah banget cuy. Iya, bakal susah banget ya, apalagi di sini tim dari tim nomor 9 ataupun dari Dranix masih ada 4 orang yang tersisa di sini. Gue rasa dari Manai dan juga Rafli harus memikirkan caranya, apalagi Manai yang udah ketahuan langsung nge-pop up satu glual dan coba lemparin satu grenade. Tapi ada satu Skylar yang coba dilemparkan, untungnya di sini Manai masih punya respon dulu cukup baik, tapi pada akhirnya Manai juga harus diculik. Berarti di sini Jambu Biji Sport sisa seorang Rafli doang, yang kemungkinan besar Rafli bakalan coba mengamankan placement poinnya. Padahal tadi kalau dilihat Kalahari yang kita tahu mapnya kecil, di area Stone Ridge-nya kosong, The Maze-nya kosong. Sebenarnya masih banyak potensi untuk tim-tim lain ketika mereka pengen ke arah The Maze atau ke Stone Ridge ya. Cuman memang di di luasnya map Kalahari kali ini tuh meskipun memang kita lihat persebarannya emang agak merata, tapi ada pada akhirnya Jambu Biji yang tadi sempat ketemu sama Dranix juga harus ditumbangkan di posisi ke-12. Oh my god. Sayang sekali ya. Masih belum maksimal ternyata performa dari abang-abang bintang tamu kita itu Bang El dan juga Manai. But it's okay. Kita masih punya 2 match lagi nanti. Mungkin siapa tahu terjadi gebrakan dari mereka 2 match terakhir tiba-tiba gitu kan killnya double digit gitu terus buyah kan kita gak ada yang tahu ya. Iya. Jadi kita tunggu aja lah kejutan dari Bang Manai ataupun Bang El dan juga Jujun beserta Rafli. Kita balik lagi ke arah game ya, dimana Old Hampton kali ini akan sedikit berdarah gue rasa karena tim Insi sudah mulai merasakan akan kehadiran musuhnya. Tidak lain dan tidak bukan ada Bigetron kali ini yang tadi udah dapetin buyah akan langsung memecahkan formasi teman-teman dari tim Insi. Bahkan Gluol sudah mulai di pop up membuat teman-teman dari tim BTR harusnya menyadari keberadaan posisinya di mana dari tim Insi. Bahkan dari seorang Umar pun harus terpick off begitu saja. 3 player double factory sudah mantap kita dari seorang Chaos juga coba memberikan sedikit tembakan peringatan ke Altron dan Bigetron. Coba untuk sedikit lebih mendekat, banyak sekali Gluol yang cukup menghalangi. Ruang gerak sedikit terbatas kali ini. Wun coba untuk memutar, menyiapkan M14 coba untuk menembak. Namun sayang sekali tidak berhasil. Wun berhasil tertumbangkan. Begitu dengan seorang Malau. Chaos kali ini coba untuk melakukan proses reviving saja. Menambah keunggulan mereka tapi baru aja di revive. Langsung dinokin lagi Walau dan juga Wun. Salah, masih juga Malau dan juga Wun. Namun ternyata RKS Insidious sayang sekali harus puas di posisi ke-11. Wow. Aduh, harus pulang di posisi ke-11 karena tadi memang satu orang dari RKS Insidious yaitu Umar yang udah keculik duluan dengan satu lemparan grenade seorang Febrian yang menurut gue emang bener-bener bagus banget sih lemparannya tuh. Kalau Febrian disuruh ngelempar grenade tuh rate dia buat bisa mendapatkan ke knockdown itu antara 80% sampai 90% lah. 8 jadi, atau 9 ya nilainya. Iya, bintang. Kalau ibarat 10 bintang, 8 atau 9, benar. Jadi bisa dibilang sih dari Febrian itu merupakan satu pelempar grenade yang perlu diwaspadai oleh siapapun ya kan yang ketemu BTR. Karena yang gue takutin itu ketika lu nggak sadar atau mungkin nggak siap tuh dalam arti lu nggak punya krono mungkin atau lu nggak punya glual, lu bakalan kena timing lemparan grenade yang bisa aja merenggut entah 1 atau 2 orang gitu kan. Apalagi kalau lu rapet
Bisa aja langsung rata semua ya kan. Benar-benar. Tapi walaupun begitu kita jarang banget ya kali ini ngeliat Chrono ya. Lebih ke arah locknya. Jadi semenjak kemarin Chrono kita nggak bisa nembak dari dalam Chrono juga ya mungkin ada sedikit pengurangan penggunaan juga. Ternyata dari para survivors yang sekarang lebih beralih ke arah Alok ya. Tapi kita lihat kali ini di arah Stone Bridge sudah mulai ada ini ya saling memantau ternyata dari tim Mitos. Tapi kita move terlebih dahulu sebentar aja ke arah RVT. Di mana di Santa Katarina tapi Anbu pecah ternyata pertarungannya kali ini antara tim Anbu. Kenapa ngelamun kamu Bacul? Diam saja ditembaki begitu pasrah seorang Bacul. Anas Aelah pun harus langsung terpick off begitu saja. Bacul coba untuk diselamatkan terlebih dahulu, masih bisa untuk di revive. Sementara itu dari Boy Aelah kali ini coba untuk nahan di seberang rumah, nunggu teman-teman dari tim 4 untuk maju ke arah mereka. Coba untuk melempar satu perlemparan yang cukup miss tadi ya, sayang sekali. Tapi dari jendela sudah mulai terlihat adanya pergerakan dari arah musuhnya. Boy Aelah coba untuk menahan, masuk ke dalam rumah. Jump shot dilakukan kali ini, namun ternyata sayang sekali Boy Aelah masih kurang cepat, berhasil ditumbangkan. Bacul coba untuk melakukan backup ke arah dalam rumah, tapi ternyata masih belum connect pelurunya. Coba untuk menggulung medkitnya terlebih dahulu, mengurung dirinya di dalam glue. Keluar lagi dari arah jendela, dirasa tidak bisa untuk memaksakan. Glue yang cukup baik dibuka lagi dan lagi. Bacul coba untuk menghindar, tapi ternyata tembakan yang cukup sakit masuk, langsung menumbangkan seorang Bacul. Dari seorang Cyber Aelah kali ini menurut gua nggak ada pilihan lain selain dia mundur atau ya udah dihadapin dengan at least curi-curi point kill lah. Waduh, tapi kalau misalkan dilihat-lihat di sini Anbu Pride yang tadi ada Bacul udah pulang di pos ke-10. Kita sedikit agak move on karena setelah ada peperangan dari tim Anbu, kita bakalan dilihatkan juga antara tim Mitos yang bakalan ketemu dengan musuhnya, menyisakan satu orang agent yang sepertinya bakalan sedikit agak susah karena dia langsung ketemu dengan satu player dari JRC dan langsung dihilangkan kepalanya. The Mitos Esport harus pulang juga di posisi ke-9. Dua pertarungan yang berbeda antara di Stone Ridge dan juga di sekitaran Command Post. Jadi kalau misalkan kita lihat di area Stone Ridge kan dari MKZ berhasil ngeratain tim Anbu Pride ya kan. Itu tadi kayaknya dari Bacul yang dia gak tahu kenapa ya dia diem doang, akhirnya di knockdown, untungnya masih bisa di revive sama Boy. Nah, agak ngelamun tadi ya. Iya, terus yang jadi masalah lagi pas udah berhasil di revive, tadi kalau nggak salah namanya Anas Aelah. Anas Aelah itu tadi juga dia jalannya lurus banget. Ya bener sih, jalannya ke jalan yang lurus. Benar. Tapi nggak semua jalan di lurus itu selalu benar. Dia tuh jalannya lurus dan polos. Polos banget, dikagetin. Pakai double vector. Gimana perasaan lu ya kan? Kaget banget pasti. Bener gitu kan, double vector dengan jarak sedekat itu sakit banget tentunya gitu kan. Tapi kalau kita lihat tadi di Stone Ridge ya, itu menarik dua tim tersebut, mereka benar-benar pakai shotgun dua-duanya. Mereka tahu jarak mereka sedekat itu dan mereka menggunakan weapon yang sama-sama menurut gua cukup benar. Di mana mereka menggunakan shotgun dari dua tim itu benar-benar dua-duanya pakai shotgun. Jadi menurut gua mereka tahu banget posisi mereka sedekat itu. Ya salah satu senjata yang bisa dimanfaatkan yaitu shotgun. Tapi sayang sekali masih belum beruntung, salah satu tim lainnya harus pulang begitu saja. Dan di area danger zone kali ini Jet harus kocar-kacir berlari ke sana ke sini untuk menghindari danger zone ya adik-adik ya. Karena danger zone itu benar-benar jahat loh. Diam-diam tiba-tiba menghancurkan kita gitu kan. Tapi ada yang menarik, kalau lo lihat Bigetron itu selalu melakukan rotasi paling jauh terlebih dahulu, baru dia masuk ke zona dan itu selalu berhasil. Gue nggak ngerti, mungkin itu adalah salah satu gameplay yang mungkin bisa kalian ikutin, tapi ada isi grenade yang cukup mengganggu kali ini di dalam rumah. Ya sudah ditempati oleh teman-teman dari tim Dranex. Suzana coba untuk menggulung medkit terlebih dahulu. Sayang sekali namun di luar ternyata Ryuzi ya guys ya berhasil mendapatkan satu player dari tim Dranex. Walaupun belum di end, tapi ini akan menjadi sedikit pressure tentunya untuk teman-teman dari tim Dranex. Coba melempar satu granat ke arah depan, tapi ternyata mau lagi dan lagi harus berhasil knock begitu saja dengan satu granat yang cukup panas. Bahkan dua player, granat lagi dan lagi. Willy nice granat berhasil menemukan dua player, tersisa dua player saja dari tim Dranex. Satu player aktif kali ini karena Suzana berhasil terknock begitu saja. Jatra coba untuk mencari jalan keluar, namun ternyata terlalu sulit, lalu lompat ke arah musuhnya. Ternyata respon Glue yang cukup nge-lag gua rasa tadi ya, dan itu agak sedikit aneh, dia lompatnya keluar tiba-tiba udah ada musuh juga, tapi itu di luar prediksi dia harusnya karena ini adalah third party. Ternyata di Jet coba untuk merecoki
teman-teman yang ada di dalam rumah musuhnya, karena tadi baru beres team fight. Ini momen yang pas harusnya terhalang oleh Gluol di balik tangga. Ini membuat teman-teman dari tim Jet agak sedikit kesulitan, tapi sudah bertemu lagi dengan Arnafat Esport yang ternyata harus dipulangkan. Tersisa 6 tim aja kali ini, Arman. Oh my god, Arnafat tuh tadi kan lagi asik-asiknya perang sama Dranik ya kan. Iya. Dari granatnya Willy itu kan padahal connect kedua orang sekaligus dan Gokil. ngebuat posisi dari Supra Bapak ataupun Dranix ini kocar kacir. Pada akhirnya sisa seorang Jatra doang yang ditugaskan untuk menjadi satu orang yang mengamankan poin placement, tapi pas turun ke bawah dia nggak expect kayak kata Julia tadi tiba-tiba ada tim Jet yang datang nih. Iya, ada ya kan? third party. Makanya dia di situ langsung udah nggak bisa berbuat banyak dan dari tim Supra Bapak pun dipulangin juga di posisi ke-8 tadi kalau nggak salah. Nah terus nih Jetnya datang. Jetnya tahu nih lagi ada perang antara Arnafat dan juga tim dari Dranix. Supra Bapak ataupun Dranix ya kan. Nah ketika tahu ya kan, untungnya si Topson tadi kalau nggak salah dia punya satu pelontar yang walaupun di atas rumah itu ada beberapa Gluol yang ngeblok jalan masuknya player Jet, pelontar dari seorang Topson ini berhasil menculik 2 atau 3 orang sekaligus dari Arnafat. Makanya Arnafat itu kayak lebih mudah untuk dieksekusi dengan cukup cepat karena Timingnya juga pelontarnya udah pas sih. connect duluan. Yes, betul. Itu tadi satu dan juga timingnya pas. Mereka kan baru banget beres tim fight sama Supra Bapak atau Dranix ya itu tadi. Betul. Jadi mereka belum sempat melakukan proses pemulihan juga, belum sempat setup ulang. Ya itu di luar ekspektasi mereka juga ada Betul. third party kayak gitu karena mereka terlalu lama melakukan tim fight yang akhirnya memancing teman-teman dari Jet ya tadi ya untuk datang gitu ke pertahanan mereka. Tapi kita move lagi ke arah Dewa di mana di arah common post kali ini. Aduh sayang banget ya. Itu dari tim tiganya posisinya gak enak banget sih. Mereka tidak ada perlindungan sama sekali. Sementara dari tim Dewanya mereka menguasai beberapa daerah yang bisa gue bilang bangunannya cukup banyak. Tapi dari JRC juga gue rasa cukup aman seharusnya. Udah mulai dibuka nih Arman tembakannya. Sakit banget. Di danger zone pula loh ditembakin. Ya gimana gak kena double pressure gitu kan. Tapi ini seorang Surya ternyata masih belum mengkendorkan tekanannya ke arah teman-teman dari tim Dewa. Bahkan Surya masih terus memantau ke arah sana tanpa disadari dari sisi lain pun sebenarnya Dewa ini agak sedikit kejepit karena kalau gua nggak salah tadi ada di minimapnya kelihatan itu di sebelah kiri Dewa itu ada tim lain juga sebenarnya. Yes, ada tim lain walaupun memang jaraknya Jauh. kalau dibilang jauh ya nggak terlalu jauh juga karena kan dia di comment post kan, sama-sama di comment post. Beda compound ceritanya ya. Beda compound aja. Tapi kalau misalkan Dewanya ini terlalu nafsu buat ngejar beberapa player dari JRC, bisa aja nih tim yang dimaksud Julia dari tim nomor 8 ini bakalan ngegertak dari Dewa Unitednya duluan. Tapi mungkin karena ada danger makanya tim 8 kayak udahlah tunggu dulu lah, takutnya datang malah jadi korban tumbal dari danger kan bahaya ya kan. Danger kan apa yang lu katain tadi soal danger yang kejam, terus dia tuh suka gak tahu waktu datangnya ya kan, itu bener-bener nyata banget. Dan ketika lo di knockdown sama danger bisa aja face lo langsung hancur sehancur-hancurnya dan lu bakalan sedikit agak susah. Dan sekarang kita lihat di sini tim 6 yang bakalan ketemu dengan tim nomor 1. Harusnya dari BTR yang bakalan ketemu dengan Sesgo Boba. Ada satu Chrono yang bakalan diaktifkan, coba ditembak, 2 orang di take down. What? Secepat itukah Sesgo Boba langsung dilululantakan oleh Bigetron dengan 8 poin kill yang berhasil dikoleksi. Sampai akhirnya kita lihat cuma sisa 5 tim doang. Cuma sisa 5 tim aja, tapi itu permainan yang cukup cepat juga dari Bigetron ya, di ruang yang cukup sempit di balik beberapa kontainer aja mereka bisa memulangkan Sesgo Boba dengan sangat cepat. Dan kalau dari segi poin eliminasi udah cukup bagus juga, udah top 5. Mereka punya poin eliminasi segitu tuh udah bagus banget, gua rasa udah aman secara poin. Tembakan mulai dibuka lagi dari teman-teman MKZ di mana dari seorang Dove kali ini coba untuk memberikan sedikit peringatan di mana pertahanan mereka akan sedikit diusik ternyata oleh musuhnya, tapi Bams tinggal diam begitu saja, harus berhasil dikenok, nggak ada proses penyelamatan. Baru di revive langsung nembak dari seorang Bams, ternyata tidak terima, mendapat tembakan yang cukup berbahaya, akhirnya memberikan tembakan balasan yang gue rasa akan menjadi peperangan yang cukup pecah. Di sini kita lihat 5 tim semuanya udah dalam circle, ini numpuk banget, jadi satu tim fight ke tim fight yang lainnya akan memancing tim lain untuk hadir di pertempuran mereka dan ini bahaya banget. Akan banyak tembakan liar yang muncul dan bahkan 2 player dari tim Dewa yaitu seorang Bams dan juga Mother ternyata harus langsung dipulangkan ke arah lobby. 2 player aktif tersisa Ubed dan Rain kali ini coba mempertahankan compound yang sudah mereka tempati, namun secara posisi ini gak bagus karena dari depan mereka ada tim 4, di belakang mereka pun ada tim JRC ya, tim 3 di belakang. Kalau mereka mau lakuin rotasi, walaupun kalau bisa gue bilang mereka enak banget, tinggal langkah sedikit aja udah masuk ke circle, tapi di depan mereka itu nggak ada kompon sama sekali. Itu dia, kalau misalkan kita ngomongin gak ada kompon sih sebenarnya kelima tim ini gak dapat kompon semua ya, dan ternyata zonanya memang sedikit agak unik gitu kan. Jadi gak ada salah satu tim yang benar-benar
bener-bener masuk di tengah-tengah zona tersebut. Jadi ini bakalan jadi PR yang cukup berat untuk kelima tim yang bakalan coba memperebutkan posisinya. Dan kalau kita lihat di sini ternyata Ruzi dapetin seorang pelukis. Bahkan di sini kalau kita lihat di area comment post, Kocal Jet bakalan coba masuk ke area rumah yang bakalan coba di jump shoot. Dua orang sudah di take down oleh seorang Kocal Jet juga Rogak maju ke depan. Double Vector udah dipersiapkan, mulai mencari sisa-sisa musuhnya. Udah ketahuan. Ternyata di sini satu orang terakhir ada di area luar dan bakalan coba dibabatkah? Ditembak lagi oleh seorang Rogak dengan satu double vektornya dan ternyata kalau dilihat-lihat pertarungannya ternyata masih juga berlanjut. MKZ Ignite pulang di posisi kelima, sisa 4 tim lagi Julia. Wow, 4 tim tersisa kali ini. Namun dari Dewa posisi yang kurang enak ternyata membuat teman-teman dari tim Jet berhasil meluluh lantakan mereka. Tersisa 3 tim aja, namun sayang sekali Kocal terlalu depan. Kita lihat berhasil terculik begitu saja oleh teman-teman dari tim GRC yaitu Surya. Tapi ternyata GRC pun berhasil ditumbangkan, tersisa 2 tim aja. Jet dengan 2 player aktif yang tersisa, 11 poin eliminasi harus menghadapi 4 player yang masih utuh ternyata dari arah Bigetron. Kali ini apakah menjadi buaya kedua? Coba untuk di flank ternyata oleh teman-teman dari Bigetron. Masih coba dipantau kiri dan kanannya, dilebarkan sayap teman-teman dari Bigetron. Info yang cukup baik, Topson berhasil ditumbangkan. Begitu saja Ryuzi sudah mempersiapkan uzinya, coba untuk sedikit lebih maju lagi, namun Zona semakin menempel kepada mereka dan sayang sekali Jet harus puas di posisi kedua.